Oke, good afternoon teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan exercise 37. Nomor 1, kalimatnya berbunyi the boy had never been stung by a bee. Ini kalimatnya masih salah ya, karena setelah auxiliary verb had diikuti be, maka harusnya ini verb 3. Stung itu masih verb 2. Sting, stang, stung. Jadi harusnya ini verb 3 ya, bukan verb 2 seperti ini. Let me check. Stangnya penulisannya seperti apa? Bentar. Verb 3 dari sting. Stangnya sudah betul ya, karena dia sting, stang, stang. Tapi di sini yang salah adalah be-nya. Harusnya setelah had, have, dan has itu diikuti been, bukan be ya. Kita lanjut ke nomor 2. The suits were hung in the closet when they were returned from the cleaners. Apakah setelan ya suits di sini digantung gitu ya, karena dianya plural suits-nya, maka pakainya verb be-nya were, dia past tense. Kemudian setelah verb be diikuti verb 3 hung. Kemudian ada subjek, ada konektor when gitu ya, berarti ada adverb clause. Di sini subjek dari adverb clause-nya adalah they. Kemudian ada verb be were dengan verb 3 return. Ini sudah betul kalimatnya ya, karena verb be diikuti verb 3. Kalau yang nomor 1 tadi ada had, harusnya diikuti verb 3. Jadi be-nya itu harusnya jadi been. Nomor 3, money is lending by the credit union to those who want to buy homes. Money is lending. Berarti di sini kalimatnya aktif dan present continuous. Padahal tidak bisa seperti ini karena money adalah eh, kata benda. Dia bisa jadi subjek tetapi tidak bisa jadi subjek yang melakukan aktivitas yang aktif. Maka harusnya dia yang dikenai pekerjaan. Maka harusnya bukan lending tapi lend, L-E-N-T. Karena nanti jadinya kalimat pasif butuhnya, bukan kalimat aktif. Nomor 4, the record had been chose by dancer near the jukebox. Di sini ada subjek the record, kemudian ada had dan been sudah betul, tetapi walaupun gitu ya has, have, dan had diikuti been untuk menunjukkan dia verb 3, tapi masih butuh kata kerja utamanya yaitu kata kerja verb 3 juga. Chose itu verb 2 dari verb 1 choose. Verb 3-nya adalah chosen. Ini nomor 4 kalimatnya masih salah ya, jadi kita harus rubah kata chose jadi chosen agar jadi verb 3. Nomor 5, the topic for your research paper should have been approved by your advisor. Ini subjeknya adalah the topic, kemudian for your research paper itu adalah object of preposition, kemudian ada kata kerja should have been. Should, modals ya, diikuti variasi have, had, dan had-nya adalah have, sudah betul. Have diikuti been kalau dia butuh be. Kemudian diikuti verb 3 approved. Jadi nomor 5 kalimatnya sudah betul. Nomor 6. That song has been playing over and over again by Steve. That song di sini adalah subjek. Has been playing adalah kata kerja yang aktif. Padahal kata that song itu tidak bisa melakukan pekerjaan aktif. Harusnya dia dikenai pekerjaan. Maka has been-nya sudah betul karena has diikuti been. Kemudian diikuti di sini verb ing yang tidak bisa. Karena harusnya dia jadi verb 3. Played. Nomor 7.
Their utility bills have been increased again and again. Their utility bills ini adalah subjeknya. Kemudian ada kata kerja have been, sudah oke. Kemudian ada kata kerja utamanya increased. Increase-nya sudah verb 3. Berarti ini juga sudah betul kalimatnya ya, tidak ada masalah. Nomor 8. The patients who are too sick to sit up are being assisted by the orderlies. The patient who are being too sick. Ini ada the patient, subjek, kemudian ada konektor dan subjek. Berfungsi ganda ya dianya, yaitu who. Ada verb are, adjective to sick, itu oke, nggak ada masalah. Kemudian ada kata kerja utamanya yaitu are. Jadi subjeknya the patient, kata kerjanya are. The patients are being assisted. Setelah are kan butuh verb be ya. Jadi kalau are itu adalah verb be, tapi dia juga bisa diikuti harus diikuti verb ing gitu ya. Nah, be ditambahkan ing itu bisa jadi being. Tapi karena ada verb be di depannya yaitu are, maka setelah being itu tidak bisa verb ing lagi. Maka harus verb 3 seperti ini. Menjadikan kalimatnya itu pasif, tensesnya present continuous. Jadi present continuous pasif. Karena di sini juga ada kata by di order list. Berarti subjek utama dalam kalimat, kalau kalimat ini dibuat jadi kalimat aktif adalah the order list. Tapi karena ini adalah kalimat pasif, maka the order list menjadi objek. Maka diletakkan setelah kata by. Nomor 9. The offices were thoroughly clean last evening by the night crew. The offices ini adalah subjek. Were adalah verbinya, sudah tepat karena di officesnya plural. Verbinya pakai were. Kemudian ada thoroughly, ini adalah adverb of manner. Kemudian ada kata kerja di sini, clean. Clean di sini sebenarnya clean juga bisa adjektif ya. Jadi kalau ini di offices were clean, kantor-kantornya bersih, itu juga kalimatnya sudah betul. Tetapi dalam kalimat ini ada kata by. Maka setelah by adalah subjek kalau kalimat ini dirubah jadi kalimat pasif. Maka kalimat ini harus jadi kalimat, uh, sorry, the night crew akan jadi subjek kalau kalimat ini dirubah jadi kalimat aktif. Nah, kalimat ini adalah kalimat pasif sehingga harusnya setelah verb be, verb utamanya itu jadi verb 3 harusnya. Di sini harusnya dirubah jadi kata cleaned. Kemudian nomor 10, the car that was struck in the intersection yesterday is being repaired today. Subjeknya adalah the car, that di sini berfungsi ganda sebagai konektor dan subjek. Was struck merupakan kata kerja untuk subject that. In the intersection adalah object of preposition. Yesterday adalah adverb of time. Is being repaired itu adalah kata kerjanya. Nah, kata kerja di sini is, verbinya itu sudah cocok untuk subjek the car. Jadi nomor 37, nomor 37. Nomor 10, exercise 37 sudah oke. Kita lanjut ke 38. Nomor 1, kalimatnya berbunyi the car parked in a no parking zone. Di sini the car-nya kan tidak bisa melakukan pekerjaan aktif. Dia harus dikenai pekerjaan. Maka kalimat ini harusnya dalam kalimat pasif. Kalau the car parked in a no parking zone berarti mobilnya parkir. Mobilnya yang parkir gitu. Harusnya kan dia yang diparkirkan. Gitu. Karena kan car-nya tidak bisa melakukan aktivitas tersebut tanpa adanya pengemudi. Nomor 2, the physics exam began just a few minutes ago. The physics exams began. Kalau began sebagai verb 2, dia bisa diikuti plural ataupun singular, jadi tidak masalah. Nomor 3, everything to organize the picnic has already done. Semua yang dilakukan untuk piknik sudah selesai. Nah, sudah selesai di sini. Artinya subjeknya adalah everything. Maka sudah selesainya, has already-nya harus diikuti jadi subjeknya.
Karena everything, segala sesuatu itu tidak bisa melakukan pekerjaan aktif, maka harus dibuat pasif. Karena kan yang mempersiapkan, yang mengorganisir piknik itu adalah orangnya kan yang mau piknik. Bukan si piknik itu sendiri. Bukan segala sesuatu yang dia persiapkan. Dia yang dipersiapkan. Maka harusnya di sini has already been done. Jadi ada kata been di antara kata already dengan done. Nomor 4, a book, sorry, the police, di sini soal, oh saya salah lihat, sorry yang ini. The police investigated him because of his unusual action. Polisi menginvestigasi dia karena kelakuannya yang di luar kebiasaan. Nah, di sini the police itu menginvestigasi sudah oke. Karena polisinya kan bisa melakukan pekerjaan. Kemudian polisi ini itu sebenarnya adalah uncountable noun. Jadi kalau polisi, polis saja bahasa Inggrisnya itu berarti institusinya. Kalau orangnya itu harus pakai policeman, policewoman. Kemudian verb 2-nya investigated tidak ada masalah. Nomor 4 ini kalimatnya sudah betul. Kalau tadi nomor 3 harus disisipkan kata been sebelum atau sebelum kata done. Nomor 5, the package containing the necessary samples has just sent. Ini ada paket, kemudian ada containing, kemudian the necessary sample has just sent. Paketnya kan ini yang dikirim. Nah, kalau paket kan tidak bisa mengirim dia sendiri, harus dikirimkan. Maka di sini harusnya jadi has just been sent. Ini dititipkan kata been sebelum kata sent. Karena package-nya itu tidak bisa melakukan kata kerjanya. Has-nya sudah betul karena package-nya itu di sini singular. Nomor 6. The vacation to Europe will plan carefully before the scheduled departure time. Nomor 6, di sini the vacation adalah subjeknya. To Europe adalah object of preposition. Kemudian ada models will. Kemudian ada kata plan. Kalau seperti ini berarti yang melakukan pekerjaan will plan adalah the vacation. Padahal kan vacation justru yang direncanakan. Orang yang mau berliburnya yang merencanakan liburannya. Maka di sini harusnya will be planned. Setelah kata will kita taruh kata be, plan-nya dirubah jadi verb 3 yaitu planned. P-L-A-N-N-E-D. Kita lanjut ke nomor 7. The coffee turned bitter when it left on the stove for so long. Subjeknya ada the coffee, kemudian ada kata turn. Kata turn di sini sudah betul karena walaupun coffee-nya itu tidak bisa melakukan pekerjaan aktif, tapi kalau jadi turn bitter dia masih bisa berupa jadi pahit. Kan kopi mah dari awal pahit ya. Tapi ini katanya ditinggalkan di kompor terlalu lama. Nah, coffee turn bitter ini masih bisa gitu ya. Maka tidak perlu dibuat kalimat pasif karena kopinya berubah jadi pahit. Bukan dirubah jadi pahit. Kemudian ada konektor when. Kemudian ada subjek it. Berarti kalimat ini itu it left on the stove. It left. Jadi si it ini menggantikan kata the coffee. Kalau seperti ini berarti the coffee left on the stove. Kopi yang meninggalkan di dalam stove itu kompor. Di atas, sorry bukan di dalam. Di atas kompor. Padahal tidak bisa. Kopi yang ditinggalkan. Yang meninggalkan atau naruh kopi di kompor adalah orangnya kan yang minum kopinya. Tapi ketika dia tidak bisa kopinya yang meninggalkan, maka harusnya ditinggalkan atau tertinggal. Maka dibuat kalimat dari kalimat aktif kan ini dibuat jadi kalimat pasif. Menjadi it was left. Nomor 8. The soccer game won in the closing minutes. The soccer game adalah kata kerjanya. Sorry, subjeknya. Kata kerjanya di sini ada won. Apakah the soccer game bisa melakukan pekerjaan won? Tidak ya, yang bisa memenangkan itu adalah tim yang bertanding misalkan. Jadi manusianya. Sehingga kalimat nomor 8 harus dibuat pasif. The soccer game was won in the closing minutes. Atau is won juga bisa karena ini tidak ada penanda waktu lain.
selain kata want. Want-nya ini bisa verb 3 juga. Jadi nomor 8 ini kekurangan verb be, kita taruh sebelum kata want. Nomor 9, the clothes made to rival the latest fashions are fashions of the season. The clothes made to rival the latest fashions of the season. Di sini subjeknya adalah the clothes, kemudian made itu berarti aktif ya, dia membuat. Padahal kalau clothes kan dibuat ya, dia tidak bisa membuat. Maka kalimatnya harus jadi pasif. Kita tambahkan kata are. The clothes are made to rival the latest fashion of the season. Pakaian-pakaian ini diciptakan untuk menyaingi fashion terbaru di musim ini. Nomor 10. When the roads are icy, the buses do not drive. Di sini ada konektor when, subject the roads, kata kerjanya are. Kemudian ada adjective icy. Setelah koma ada the buses sebagai subjek, do not drive ini kata kerja sudah oke ya. Sebenarnya gitu. Tapi kan yang mengemudikan itu bukan atau nyetir gitu ya, bukan busnya, tapi kan supir busnya. Maka klausa yang ini atau di main clause kita rubah jadi pasif, ini kan aktif ya. Sehingga kalimatnya berbunyi the buses are not driven. Ketika jalanan beres, bus tidak dikemudikan. Kita lanjut. Ini rekap latihan nomor skill 37 dan 38. Nomor 1, after the old radiator had be replaced, the travelers continue their cross country trip. Nomor 1 di sini ada konektor after, ada subjek the old radiator, ada subjek had, kata kerja had dan be, kemudian ada verb 3. Ini dari sini saja sudah salah ya. Kita harus paham bahwa have, has, dan had itu diikutinya verb 3. Maka be-nya harus jadi been. Replace-nya sudah betul verb 3. Nomor 2. During the lightning storm, he struck in the head by a falling tree. Selama badai petir gitu ya. He struck in the head by a falling tree. Nah, di sini he struck. Berarti dia yang melakukan kata kerja struck. Padahal di sini ada kata by, a falling tree. Jadi dia terkena, maksudnya tertimpa gitu ya. Bukan dia yang menimpa. Kalau seperti ini kan aktif dia yang menimpa. Padahal dia yang tertimpa. Jadi harusnya he was struck. Nomor 3, while I am on vacation, the pets should be fed every morning and every evening. Di sini kata kerjanya salah. Karena harusnya tidak fed seperti ini, tapi feeds. Tapi feed, fed. E-nya 1. Dibacanya fed. While I am on a vacation, the pets should be fed. Karena di sini sudah ada models should, verb 2, be-nya betul, be ya, karena ini masih verb 2. Tapi kata kerja utamanya harus jadi verb 3, yaitu fed. Nomor 5. Nomor 4, sorry. A book being written now by a team of writers will be published in the fall. Buku yang ditulis oleh tim penulis akan dipublikasikan musim semi ini. Di sini subjeknya adalah a book. Kemudian ada being written now by a team of writers. Ini adalah subordinate clause. Kemudian ada kata kerja will be punished. Models will diikuti be, diikuti verb 3. Ini sudah betul. Jadi kalimat 4 sudah oke. Nomor 5. I found out that the real estate agent had already been leased the condominium. Di sini I found out. I found out berarti ini udah dijelaskan ya. Ini udah dijelaskan, sorry. Tapi nggak apa-apa deh sekilas ya. Will be published berarti ini sudah oke ya, nomor 4. Nomor 5 ini ada 2 klausa. Klausa pertama subjek I dengan kata kerja found.
Kemudian ada connector that, ada subjeknya the real estate agent. Kemudian ada kata kerja had already been leased. Nah, di sini had already been leased berarti pasif. Padahal di sini adalah agen perumahan, the real estate agent artinya orang. Maka harusnya dia yang melakukan pekerjaan aktif karena juga setelah kata kerjanya ini ada objek benda thing yang tidak bisa melakukan. Harusnya ini kalau jadi subjek adalah subjek pasif gitu. Berarti kalimat ini aktif harusnya dibuat had already leased. Been-nya dihapus. Agar kalimatnya jadi aktif harus verb 3, been, been, has had, been diikuti verb 3. Nomor 6, the house that Mrs. Martin has always wanted to buy has just placed on the market. Nah, di sini subjeknya adalah the house, ada konektor that, ada kata kerja Mrs. Martin, subjek Mrs. Martin diikuti kata kerja has always wanted, berarti the house ini belum ada kata kerjanya. Kata kerjanya ada di has just placed. Padahal ininya subjeknya rumah. Tidak bisa aktif has just placed. Harusnya has just been placed. Karena ditaruh di pasaran, gitu ya, diiklankan. Dia jadinya harusnya pasif karena the house-nya merupakan thing, bukan orang. Nomor 7, the foundation should have been finishing by the construction worker before they left the construction site. Ini ada subjek the foundation, kata kerja should have been finishing. Ini should have been-nya sudah betul ya, tinggal finishing-nya yang masih salah. Kenapa? Karena tadi subjeknya adalah the foundation. Fondasi. Fondasi itu kan tidak bisa melakukan pekerjaan finish sendiri. Harusnya jadi ed di sini. Kemudian nomor 8, we must leave that money in the checking account because the bills pay on the first of the month. We must leave sudah betul ya, ada modals diikuti verb 1. Ada konektor that, kemudian ada kata subjek ya, money in the checking account adalah object of preposition. Because adalah konektor. Sorry, that money di sini that-nya bukan konektor, money-nya adalah objek. Jadi uang itu gitu ya, bukan bahwa uang. Konektornya ada di kata because, kemudian the bills adalah subjek, pay on the first, pay adalah kata kerjanya, kemudian on the first of the month-nya adalah adverb of time. Nah, di sini bills-nya itu kan tidak bisa membayar diri sendiri, maka harusnya the bills are paid. Kemudian nomor 9, the horses can be taken out now because they have been rode for the past few hours. Ada subjek the horses, kata kerja can't be taken out. Ini sudah pasif ya, nggak ada masalah. Karena diawali modals, bisa subjeknya bisa aktif, bisa pasif. Kemudian ada because ini konektor. They adalah subjek, have been-nya sudah oke. Kemudian harusnya ini verb 3. Ridden. Rode itu masih verb 2. Jadi nomor 9 kalimatnya masih salah. Kita benarkan dengan merubah kata rode jadi ridden. Nomor 10. It is being announced by the presidential aide that a lawyer from Virginia has already been named Attorney General. Di sini ada subjek it, sudah oke. Kata kerja is being announced, sudah oke. Ada konektor that. Ada subjek lagi the lawyer, a lawyer from Virginia itu object of preposition atau appositives. Kemudian ada has been name attorney general juga sudah betul. Karena ininya menunjukkan verb 3, kemudian named-nya berarti dia adalah pasif. Oke, untuk yang ini sudah kita jelaskan di kelas. Kita cukupkan dulu sepertinya 3 ini. Kita lanjut dengan melalui link berikutnya.